Jadi kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu hasil-hasil budaya manusia zaman praaksara. Nah, zaman praaksara kita khususkan menjadi mata pencarian dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan atau meramu. Yang kedua, masa bercocok tanam. 3, masa perundagian. Nah, yang pertama itu masa berburu dan mengumpulkan makanan zaman Paleolitikum. Berburu dan mengumpulkan makanan merupakan bentuk adaptasi pertama manusia yang paling sukses serta mencakup 90% dari sejarah manusia. Sampai tahun 12.000 sebelum Masehi, semua manusia hidup dengan cara ini. Makanan manusia purba pada saat itu tergantung pada alam, seperti berburu mengumpulkan makanan. Hal ini karena pada masa ini hewan dan tumbuhan telah hidup merata di bumi. Hewan yang diburu antara lain rusa, kuda, babi hutan, kijang, kerbau, kuda nil, dan masih banyak lagi. Berburu menjadi sarana utama untuk bertahan hidup. Kehidupan manusia purba di Indonesia pada masa ini sejak Pithecanthropus sampai Homo sapien bersifat nomaden. Apa itu nomaden? Nomaden adalah berpindah-pindah dari tempat ke tempat lain mengikuti gerak binatang buruan serta sumber air. Mereka belum mengenal kehidupan menetap atau sedenter. Hasil-hasil budaya zaman Paleolitikum adalah 1. Kapak perimbas, 2. Alat serpi atau flakes, 3. Alat tulang. Kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut zaman Mesolitikum. Masa ini terjadi antara 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu. Menurut Posponegoro dan Noto Susanto, 1990 manusia purba yang hidup di Nusantara pada masa ini adalah ras pendatang baru, yaitu ras Australomelanesoid dan ras Mongoloid. Ras Australomelanesoid diyakini sebagai keturunan Proto-Australoid yang berpindah dari sekitar Laut Tengah dan tinggal di India. Pada saat bangsa Dravida datang ke India, sebagian terdesak ke pegunungan, sebagian lagi menyingkir ke timur seperti Kamboja, Tiongkok, Semenanjung Malaya, dan Indonesia. Pandangan ini diperkuat oleh Sarasin bersaudara sebagaimana dikutip Restu Gunawan DKK 2013 halaman 54. Menurut mereka, penduduk asli Kepulauan Indonesia yang ciri-ciri fisik dan kemampuan otaknya sudah sama dengan manusia modern sekarang, adalah ras bertubuh agak gelap dan bertubuh kecil. Pada mulanya mereka tinggal di Asia bagian tenggara. Oleh Sarasin, penduduk asli Indonesia ini disebut sebagai bangsa Veda. Orang-orang Veda atau ras Australia Melanesoid ini hidup dalam budaya Mesolitik. Tidak mengherankan hasil-hasil budaya di Indonesia pada masa ini terdapat pengaruh kuat dari wilayah-wilayah di Asia Tenggara. Di Indonesia termasuk dalam ras ini adalah keturunan masih sampai sekarang adalah suku bangsa Kubu atau suku anak dalam Jambi, Lubuk atau orang Ulu Jambi dan Sumatera Selatan, Oma Talang Mama di Riau, dan Toala di Sulawesi. Hasil-hasil budaya yang pertama 1. Serpih bilah atau flakes, 2. Alat tulang atau pebble, 3. Kapak genggam Sumatera-Sumaterali. 3. Masa bercocok tanam zaman Neolitikum. Sekitar tahun 1500 sebelum Masehi datanglah gelombang pertama dari bangsa Melayu Austronesia dari ras Mongoloid di Nusantara. Mereka lazim juga disebut dengan Proto-Melayu atau Melayu Tua. Jumlah mereka lebih banyak dari penduduk asli, yaitu orang-orang ras Australomelanesoid dan Mongoloid dari masa berburu meramu tingkat lanjut. Masa ini disebut zaman kebudayaan kapak persegi karena banyaknya ditemukan kapak dari batu yang sudah halus seperti beliung, kapak corong, dan kapak lonjong. Hasil-hasil budaya pada zaman ini adalah beliung persegi dan kapak, mata panah, dan tombak. Selanjutnya adalah masa bercocok tanam tingkat lanjut zaman Megalitikum. Pada masa ini, kepercayaan terhadap keberadaan dan pengaruh arwah nenek moyang semakin berkembang. Zaman ini ditandai dengan hasil budaya berupa bangunan-bangunan pemujaan arwah nenek moyang yang berukuran besar. Pengertian Megalitikum sendiri adalah batu besar dengan mega yang berarti besar dan litikum berasal dari litosfer yang berarti batu. Bentuk bangunan bermacam-macam seperti menhir, kubur batu, dolmen, batu lompang, batu dankon, dan pelinggi. 5. Masa perundagian zaman logam. Sekitar tahun 300 sebelum Masehi, gelombang kedua dari bangsa Melayu Austronesia dari ras Mongoloid tiba di Nusantara. Mereka lazim juga disebut dengan Deutero Melayu atau Melayu Muda.
Bangsa Detro Melayu ini hidup bersama dan bahkan kawin-mawin atau kohabitasi dengan penduduk asli dari bangsa dan ras yang sama. Selain itu, melalui aktivitas perdagangan yang semakin intens pada masa ini, pembaruan juga diduga mempermudah serta mempercepat persebaran serta hasil-hasil budaya. 1. Alat dari logam perunggu, neraka moko, kapak perunggu, bejana perunggu, patung perunggu, gelang dan cincin perunggu. 2. Alat dari besi. Dan 3. Gerabah. Dalam Perang Faksi Republik melawan dinasti Qing, Yuan Shikai berusaha memanfaatkan persaingan dari kedua pihak dengan menunjukkan kesetiaan kepada dinasti. My name, my age, my favorite color, my height, my sign, do I have a lover? What's my nationality? Here's some things that inspire me.